Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Kadafi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang perbedaan para pihak dalam hukum acara pidana. Pihak yang ada di dalam hukum acara pidana yaitu berupa tersangka dan terdakwa, penuntut umum, penyidik dan penyelidik, penasihat hukum, dan saksi. Yang pertama yakni tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUH pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan hak-hak tersangka ini bisa dilihat dari video ini, yakni ada hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik agar selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan hak-hak lainnya. Berbeda dengan tersangka, terdakwa menurut KUHP adalah seorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Status terdakwa diberikan saat proses hukum telah memasuki pengadilan, di mana yang bersangkutan akan dituntut di persidangan. Sama seperti tersangka, terdakwa memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hak tersebut yakni hak untuk segera diadili oleh pengadilan, memberikan keterangan secara bebas kepada hakim saat pemeriksaan tingkat pengadilan, dan banyak lagi hak-hak yang ada di dalam terdakwa. Dari sini teman-teman bisa melihat perbedaan dari tersangka dan terdakwa. Sudah sangat jelas di awal, terdakwa yakni seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yakni tentang penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut pasal 14 KUHP, kewenangan penuntut umum ialah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan pra-penuntutan apabila terjadi kekurangan dalam penyidik dengan memberi petunjuk penyempurnaan. Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status penahanan, dan seterusnya. Lanjut yakni jaksa. Jaksa ini memiliki pengertian yang berbeda di dalam KUHP. Akibat pengertian yang berbeda, maka wewenang dan tanggung jawab yang meliputi berbeda. Meski jaksa dan penuntut umum berada di bawah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 huruf A dan huruf B KUHP dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara itu, pengertian jaksa dan penuntut umum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Perbedaan jaksa dan penuntut umum dapat dilihat bahwa jaksa merupakan sebuah jabatan, sedangkan penuntut umum hanyalah sebutan untuk seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di muka hakim yang sifatnya hanya fungsional. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya tersebut memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan, sehingga jabatan fungsional jika jaksa bersifat keahlian teknis dalam melakukan penuntutan. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya, penyidik dan penyelidik. Pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan ini ada di dalam pasal 1 angka 4 KUHP,
yakni serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai beda penyelidikan dan penyidikan, patut kita ketahui bahwa penyidikan dan penyidikan adalah bagian dari hukum acara pidana. Masyarakat pun sering terbalik tentang proses penyidikan atau penyidikan dulu sebelum berlanjut ke penuntutan dan persidangan. M. Yahya Harap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan Hal 0101 menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, tahapan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata indukan buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan seterusnya. Lanjut, advokat dan penasihat hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Pasal 1/1 UU Advokat 18 tahun 2003. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan UU untuk memberi bantuan hukum Pasal 1/13 KUHP dengan berlakunya No. 18 tahun 2003 tentang advokat, baik advokat, penasihat hukum, pengacara, praktik, dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai advokat. Lihat Pasal 32 ayat 1 UU A. Sehingga dengan berlakunya UU A tidak ada perbedaan antara pengacara dan penasihat hukum. Semuanya disebut sebagai advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir yakni saksi dan saksi ahli. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU 08 tahun 1981 junto Pasal 1 adalah angka UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni yang dimaksud adalah seorang yang dapat memberi keterangan dan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan dialami sendiri. Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan. Dengan demikian, penggunaan istilah saksi ahli dalam perkara pidana adalah istilah yang tidak tepat. Oleh karena saksi berbeda dengan ahli, maka ahli bukanlah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Padahal seharusnya ahli berhak pula mendapatkan perlindungan hukum saksi sebagaimana hal perundangan yang diberikan kepada saksi. Sekian dari saya, mungkin ini kata-kata penutup. Masalah hukum dan tanggung jawab tidak usah diberitahukan pada orang yang baik. Sementara seseorang dengan kejahatan akan menemukan jalan sendiri, yaitu di sekitar undang-undang. Kebenaran, keadilan, dan kebebasan itu adalah pangkal dari suatu kebahagiaan. Sekian dari saya, terima kasih.